Tari Keris Panjang merupakan tari kreasi baru yang berpola tradisi. Tarian ini merepresentasikan keagungan, kekuatan, kemuliaan, serta adab yang hidup dalam senjata pusaka Belitung, keris panjang. Keris panjang merupakan peninggalan sejarah yang memiliki spesifikasi khusus dari segi ukuran. Ukuran yang tidak dimiliki oleh keris-keris lain di berbagai daerah Nusantara. Karya ini dibawakan oleh 19 insan seni tari, terdiri dari 2 koreografer, 10 penari perempuan, 5 penari laki-laki, dan 2 pesilat. Angka 19 melambangkan penemuan keris panjang di Pulau Belitung pada abad ke-19. Dalam bentuk dan penyajiannya, koreografer memilih gaya abstrak simbolik, sebuah perpaduan antara representasi dan simbol. Tarian ini disajikan dalam 3 bagian utama, pembuka, isi, dan penutup. Tari keris panjang diiringi oleh instrumen musik tradisional Belitung, serunai, gong, gendang pencak, biola, dan berbagai melodi tradisi lainnya. Nada-nada itu berpadu, membangun suasana yang sakral, namun juga heroik, menyatu dalam setiap gerak dan irama tarian keris panjang. Tari keris panjang diinisiasi dari UPT Museum Kabupaten Belitung. Tari keris panjang merupakan tari kreasi baru yang berpola tradisi, merepresentasikan keagungan, kekuatan, kemuliaan, dan adab yang hadir dalam senjata pusaka Belitung, yaitu keris panjang. Keris panjang menjadi peninggalan sejarah yang mempunyai spesifikasi khusus dari segi ukuran yang tidak dimiliki dari ukuran keris lainnya di Nusantara. Karya ini akan dibawakan oleh 19 insan seni yang di dalamnya terdiri dari 2 koreografer, yaitu saya sendiri, Bella Asmanabila, dan Rosdian Astri Prihatino, kemudian 10 penari perempuan, 5 penari laki-laki, 2 pesilat. Dengan angka 19 tersebut mewakili kehadiran dan penemuan keris panjang yang hadir di Pulau Belitung pada abad ke-19. Adapun bentuk dan penyajian tari dalam keris panjang, saya sebagai penata tari memilih bentuk abstrak simbolik yang artinya gabungan dari representasi, kemudian disajikan 3 bagian. Ada pembuka, kemudian isi, dan penutup. Pada bagian pembuka, penari akan menampilkan 10 penari perempuan yang merepresentasikan keagungan dan keanggunan yang hadir dalam keris panjang. Lalu, pada bagian isi akan dibawakan oleh 5 penari laki-laki, merepresentasikan kekuatan, kejantanan, hingga hadirnya properti keris panjang yang akan dibawakan oleh 5 penari tersebut. Lalu, kemudian dari bagian penutup akan ditampilkan oleh seluruh penari laki-laki dan perempuan yang merepresentasikan dinamisnya keris panjang hadir sebagai kekuatan pada sosok sesoris laki-laki di masyarakat Belitung. Berangkatnya seni itu harus dari sejarah, legenda, atau cerita-cerita rakyat yang memang mengakar di masyarakat. Jadi dalam bentuk sendera tari, tujuannya tentang segala sesuatu yang hendak kita telurkan ini ya, berkaitan dengan sejarah. Baik, lidah kalau hadir sekarang ini berok ini gede ya. Nah, mungkin itu gitu kan bayangan. Tetapi dalam hal ini tentu bagi adik-adik sebagai pencipta, sebagai koreografer atau penulis, jadi kenapa itu harus panjang? Kalau aku kaitkan dengan alat yang pernah kita pamerkan di museum dalam beberapa tahun yang lalu dalam pekan kebudayaan, itu ada jari rusak dan tombak. Sekarang sebagai hiasan dengan kain sepotong dililitkan jadilah. Padahal itu sebenarnya dalam hasanah Melayu itu penutup aurat. Kira itulah untuk kawan-kawan sebagai mudah-mudahan yang dapat mana yang baik tolong diambil, kalau tidak pun ya tidak jadi masalah. Tapi kami sebagai orang tua
ingin bukan hanya keris ini nanti. Keris itu langsung menuju titik sasaran, kemudian harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Jadi kami ngangkat keris Belitung ini karena kami di museum, aku bersama almarhum Angga nyusun ini berdua sebenarnya tari keris panjang. Jadi kami nyusun berdua tahun kemarin dan semuanya alhamdulillah mudah-mudahan ini tercapai. Nah, sesuai dengan peruntukannya keris panjang ini kalau di luar museum itu adalah keris bahari, di luar Belitung, maaf, di luar Pulau Belitung itu namanya keris bahari yang digunakan untuk eksekusi mati. Tapi di luar Pulau Belitung, kalau Belitung tidak ada sejarahnya catat. Jadi yang terhukum mati itu duduk berlimpah. Itu sebenarnya di luar Pulau Belitung. Kalau di dalam Pulau Belitung ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa kita hanya melindungi diri dari binatang buas. Jadi kalau itu cerita sejarahnya, itu benar-benar kami bisa angkat. Karena orang banyak keris ini, keris itu, tapi orang nggak tahu keris itu. Banyak orang nggak tahu keris itu. Sebenarnya jujur, kalau boleh ngomong dari udah lama sekali, kalau kami itu menunggu selalu ada sebuah pentas budaya yang bisa dijual kepada wisatawan sambil makan malam. Ya, jadi memang hotel sudah membuatkan paketnya dan sandalnya memang sudah menemukan talian tersebut. Dan tidak mesti di sama, dan tidak mesti di sini. Jadi dia keluar. Nah, pertanyaannya sih banyak sebenarnya nanya itu ya. Tiba muncul, ternyata itu dari kawan-kawan dari museum yang menemukan itu dan ini hal yang belum pernah terangkat memang. Nah itu satu menarik. Wisatawan itu sebenarnya intinya begini. Kalian itu tidak perlu lama, ya tidak perlu lama, tapi update. Bikinkan narasi yang penting. Narasi itu penting bagi mereka dan itu dibagikan. Silakan, bagi yang intelijennya silakan. Sebuah kertas, coba di copy, di stencil kalau yang kami bareng. Di Tongku dan punya nilai sejarah yang sangat panjang untuk budaya Belitung. Kami sangat mengapresiasi itu Pak Enzal dan kawan-kawan di museum. Maksudnya dalam kegiatan ini memperdalam aliran atau langsung GD-nya cuma sekali ini pertemuan ini ya. Tetapi sebelum masuk ke musik, mungkin kami nak bahas sedikit pengantar daripada statement daripada Cornelis de Broo. Jadi di dalam buku itu disebutkan keris panjang Belitung hanya dipakai orang darat tahun 1816 dan sempat dipakai oleh Bupati Cakra Diningrat tahun 1950 saat penyambutan tamu pemerintahan. Biasanya orang Belitung kalau dituliskan di sini itu ditampilkan ketika acara penyambutan tamu kebesaran dua sekaligus dua perkembangannya sampai kepada acara pernikahan. Benar kata Pak Hamzah tadi, kita itu memang untuk tari tradisi itu memang kurang ya, sangat luar biasa. Tapi ada dua versi, di mana saya menangkap di sini dari Pak Hamzah sendiri kan memang itu lebih ke tradisi. Spektakulernya ada sebuah ya di mana tariannya itu yang sangat menjual seperti itu, karena memang orang yang datang ke sini itu ingin melihat sebuah keunikan. Yang ada atraksinya mungkin, kayak ada yang bisa maksudnya menjadi ciri khas dari Pulau Belitung dan melatih anak-anak yang baru mengenal seni atau mengenal tari. Memang biasanya yang diajarkannya itu hanya itu aja, seperti selamat datang, skapur siri, sepen, dan juga mira-mira pinang. Seperti itu. Dan memang seperti itu hanya sedikit. Masih pengetahuan juga yang akan kami rumuskan dalam suatu karya tari sehingga kami rasakan, karena agar tidak salah jalan dalam penciptaan karya ini, karena mendengar harapannya kan cukup panjang,
bahwa tarian-tarian ini semoga nanti kedepannya menjadi tarian yang bisa diedukasi di wilayah masyarakat umum ataupun pendidikan. Nah, perlu dijaga dan tidak bisa digunakan seperti perang atau lain-lainnya. Nah, tipe tari mungkin kami akan memilih tari dramatik, menghadirkan dan memusatkan suatu kejadian suasana tanpa alur cerita, namun mempunyai adegan di setiap ceritanya, kemudian memiliki dinamika, ritme, tempo di suatu acara kurang butok. Keris Panjang ini dekat secara historis, tapi hari-hari ini jauh secara sebenarnya budaya. Itu hari ini dapat mengembalikan sedikit demi sedikit sejarah yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam kenyataannya kita memang tidak punya referensinya, karena yang lebih dekat itu Belitung justru menggunakan pedang. Ada yang dalam sejarah itu istilah main pedang, tari pedang, itu ada dalam sejarah. Jadi pedang yang dimainkan bersama gerakan silat. Tapi kalau keris panjang yang dimainkan dalam gerakan silat itu tidak ada literaturnya dalam sejarah. Tapi itu tentu tidak menutup kemungkinan karena kita bermain budaya. Tapi menyalahi dari sini itu sendiri gitu. Sehingga saya berkomunikasilah dengan beberapa orang tua yang menurut saya mempunyai pengetahuan tentang sinding. Nah, menurut pengakuan beliau, dalam silat sinding itu memang ada senjata. Kami pun beranalogi apakah keris ini memang hanya dipakai atau disimpan oleh orang-orang tertentu. Namun ternyata di model mengatakan itu sebagai aksesoris ketika acara-acara tertentu. Nah, kalau di dalam sinding sendiri mungkin ada ke tradisi seperti itu. Katakan dalam buku Mos misalnya ataupun Codas, ada sumber-sumber demikian. Walaupun tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Belitung mempunyai hubungan dengan sejarah kerajaan Mataram itu tersebut. Namun bukti-bukti peninggalannya itu masih bisa kita temui dari beberapa kesenian yang ada di Belitung. Walaupun kita sama-sama ajak mereka pasti senang karena mereka butuh. Kita sama-sama butuhkan itu Pak Wahyu kalau itu. Kalau aku sih ya, karena udah 17 tahun ya, 18 tahun, memang yang begitu nggak ada. Oh ya dari dulu kita minta, ayo dong ada satu tampil gitu, apa yang bisa ditampilkan, yang saya jual. Keraguan atau ada yang keliru, kalaupun ada, yang mudah-mudahan itu harus kita minimalisir untuk menghindari beberapa mungkin suara-suara mirip nanti ke depan. Itu panjang itu karena dipakai pedang. Mana bahwa sejati kita dulu kan bukan hanya pedang, ada keris panjang yang baru kita ketahui sekarang. Mau kita lihat kedua parang memang spesifik, tidak semua orang bawa ke tengah pesta kan, karena parang dan kumul kan. Keris ini menjadi kebanggaan, simbol bagi orang dulu kan. Cara pakaian tadi sudah disampaikan dari Beben mengenai gitulah kira-kira Melayu itu tetap pakai kain, ya kan? Tinggal kita ini yang menjadi perdebatan, kadang-kadang tutup kepala, kadang-kadang kayak getang gitu, jadi tidak ada yang naik segala macam. Tapi itu kalau memang nak, karena orang yang datang di undangan Baria, dia yang punya keahlian baik silat, beripas segala macam, memanglah siap dengan pakaian untuk itu. Di kondangan bukan hanya sekedar kondangan, dia cari lawan, tapi anehnya gitu, lawannya itu tidak menimbulkan musuh. Ini kehebatan orang filosofi inilah sebenarnya orang kita tanam. Sampai sekarang kan ada pepatah orang Belitung, biar pecah perahu di karang, jangan lepas tali sawu. Apa maksudnya? Nak pecah-pecah lah nikah urusan keluarga segala macam, tapi kita tetap silaturahim, tidak putus ikatan. Itu kan prinsip bagi orang Belitung kan. Nah, jadi di dalam ini kalau sinding jangan diganggu lagi dengan persenjataan. Tapi kalau ini nak berkreasi, aku kira mancak itu tidak jadi, karena mancak itu sendiri kan dipakai waktu itu untuk nerima pengantin kan, apa kenapa itu yang berbelawang kan?
Itu kan simbol pengawalan sebenarnya. Waktu berdawang. Nah disitulah kita nak memperlihatkan keris panjang itu. Kemudian aku juga sebenarnya sangat berharap ke depan itu keris panjang itu bukannya hanya sekedar untuk kita jadikan sebagai sarana atau alat untuk tarian, tapi dipakai dalam upacara-upacara kebesaran. Ke depan kita coba untuk kita semua menyatukan menyatukan ide dan pemahaman Belitung. Mereka tidak ada yang kelihatan yang gemerlap itu kan tidak ada. Ada pengantin ya gitu-gitu aja lah pakaiannya kan. Nah ini kita sama-sama, maksud aku kami dari LAN ngajak kawan-kawan untuk ke depan ini ada semacam payung hukum. Kita nak kembalikan adat ini. Keris panjang merupakan salah satu senjata pusaka dari Pulau Belitung. Keris panjang menjadi peninggalan sejarah yang mempunyai spesifikasi khusus dari segi bentuk yang lurus, ukuran yang tidak dimiliki dari keris lainnya.